bulan suci Ramadan berlalu dari hadapan kita. Pertanyaannya adalah senang, bahagia, atau sedih? Dijawab di dalam hati masing-masing. Kalau diungkapkan, isi malu. Kini malam telah datang dan siang pun telah berlalu. Menyerumu telah diperdengarkan, hanya alal falah, menuju kebahagiaan. Selalu merindukanmu dengan harap dan rasa cemasku. Ku tahu ku banyak berbuat dosa. Aku takut akan siksa. Jumlah masjid hasil penataan dari MUI dan kelurahan sebanyak 23 masjid, Pak. Kalau saya katakan ke DKM pasti mereka mau. Jadi kita, tapi dari hasil rapat itu kita ambil 13 masjid ya, dan kita dipenuhi oleh tim tarif kelurahan Tapal Kilo. Mudah-mudahan kita di tahun yang akan datang bisa dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah terasa hampir lebih 2 tahun lamanya. Alhamdulillah pada malam hari ini berdasarkan Perda 36 tahun 2022 bahwa di pasal 15 ada kelonggaran untuk beribadah kurang lebih 75%. Tapi prosesnya tetap dijaga baik di masjid maupun di gereja atau kelenteng. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kami dari tim tabligh mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ba'da salam, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sampaikan di depan bahwa kami ini tim tarawih keliling yang terdiri dari kelurahan, MUI, lalu kemudian LPM. Yang pertama tadi menyampaikan mewakili pihak kelurahan, yang kemudian saya mewakili dari Ketua MUI Kelurahan Antapani Kidul, dan LPM diwakili oleh Pak Haji Hendrawan, itu yang sedang jadi kamera itu Pak Haji Hendrawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahim di malam hari ini. Malam hari ini adalah malam yang ke-22,
Berarti tinggal menghitung hari bulan suci Ramadan berlalu dari hadapan kita. Pertanyaannya adalah senang, bahagia, atau sedih? Dijawab di dalam hati masing-masing. Kalau diungkapkan bisi malu, dianggap senang tapi Islam, dianggap gak senang tapi sebentar lagi lebaran, gitu ya. Dijawab aja di dalam hati. Setiap manusia punya pilihan. Dia punya hak untuk senang, dia pun punya hak untuk sedih, dan tidak bisa dipaksakan. Oh, saya sedih tapi saya senang, tidak bisa dipaksakan. Maka oleh sebab itu ketika seseorang manusia di hadapannya hadir bulan suci Ramadan ini bisa terbagi menjadi dua bagian. Ada kelompok yang pertama, dia merasa bahwa bulan suci Ramadan ini ketika hadir di tengah kehidupan dia itu menjadi kekangan di dalam kehidupannya. Yang biasa mohon maaf mudut tidak bisa mudut, tidak bisa merokok, ya, tidak bisa beraktivitas yang selama ini diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Sementara ada orang-orang yang ketika hadir di tengah-tengahnya dia merasa bahagia karena dia paham, dia yakin apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilipat gandakan. Sehingga datangnya bulan suci Ramadan ini kesempatan bagi seseorang itu untuk meraup dan memperoleh banyaknya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka oleh sebab itu apa yang harus kita optimalkan? Mungkin sedekahnya, mungkin tilawatil Qur'annya, mungkin i'tikafnya, mungkin ibadah-ibadah dalam bentuk yang lainnya. Ini harus kita optimalkan dalam rangka meraih kebahagiaan itu. Oleh sebab itu ketika berlalunya bulan suci Ramadan, ketika seseorang tidak mendapatkan apapun dengan hadirnya bulan suci Ramadan, itu sebuah kerugian. Maka oleh sebab itu mungkin akan sering terjadi pertanyaan kepada kita semua, kenapa sih manusia ini kadang-kadang tidak begitu tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya cuma satu, karena manusia itu tidak secara langsung mendapatkan balasan dari Allah. Balasan yang dijanjikan oleh Allah tidak semuanya cash and carry. Itulah yang menyebabkan manusia itu hari-hari manusia itu tidak bersemangat dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Berbeda kalau apa yang dijanjikan itu cash and carry. Kita berikan contoh, saya sering memberikan contoh ini sebenarnya. Bapak-bapak di hari Jumat nih, di hari Jumat dia mempersiapkan datang di hari Jumat itu di masjid, dia mandi, dia menggunakan baju yang terindah yang dia miliki, lalu dia datang ke masjid, masuk sholat tahiyatul masjid, duduk di shaf yang paling pertama, kemudian dia mendengarkan dua khutbah, ya, lalu kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat. Pulang dari tempat itu, dari sholat itu, apa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Keluar dari masjid, Allah berikan 1 ekor unta. Itu untanya full, bukan hanya ekornya saja. Ada kepalanya, ada badannya, lengkap kakinya juga 4. Padahal 1 ekor unta harga yang paling murah, ya, harga yang paling murah itu dipatok kurang lebih di 15 juta. Kalau misalkan seorang laki-laki di hari Jumat dia melakukan kegiatan yang tadi disebutkan, pulangnya dapat 15 juta, kali 1 bulan ada 4 Jumat, berapa juta dia dapatkan? 60 juta. Kira-kira perusahaan mana yang akan menggaji kita sebesar itu? Tapi kadang-kadang banyak orang yang datangnya di hari Jumat itu pang telat. Nah, sudah datang telat masih ngerokok di belakang, kemudian setelah itu sholat selesai pulang panghelana. Ini sering terjadi. Padahal 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat Jumat. Maka kalau orang tidak melakukan mendengarkan 2 khutbah di hari Jumat, pada hakikatnya sholat Jumatnya tidak sempurna.
Karena 2 rakaat itu diganti dengan 2 khutbah dari khatib yang naik di atas mimbar. Maka oleh sebab itu ini yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa semua kebanyakan manusia tidak begitu tertarik? 15 jutanya nggak cash and carry. Udahlah, jangan 15 juta lah, kayaknya terlalu besar. Pak DKM nanti buat pengumuman deh. Besok barang siapa yang terawih di 10 hari terakhir ini full, terakhir dapat THR-nya 500.000. Kira-kira bakal penuh lagi nggak ini? Insya Allah penuh. Ya, insya Allah penuh. Kenapa? Karena THR 500.000-nya cash and carry. Ya, diterima secara langsung. Tapi yang dijanjikan oleh Allah tidak cash and carry, tapi cukup dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ketika seseorang itu berbuat amalan-amalan yang terbaik, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan catatan itu akan diberikan oleh Allah dari tangan kanannya. Sebaliknya, fa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ketika seseorang nanti diberikan catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kirinya Allah, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Jadi janji Allah mah jelas. Kalau hari ini doa kita belum diijabah, yakin bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji. Hari ini yang kita sedekah akan dikalikan menjadi 700 kali lipat di luar bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan dikalikan lagi menjadi 10 kali lipat, 700 kali 10 lagi. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Maka tidak pernah tercatat di dalam sejarah orang miskin jatuh gara-gara dia rajin sedekah. Tidak pernah terjadi. Yang muncul, yang sering terjadi, semakin orang bersedekah akan semakin lancar rezekinya dan semakin banyak kekayaan yang dia miliki, karena dia bertransaksi dan berinvestasi kepada Zat yang Maha Kaya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berinvestasi kepada sesama manusia, bisa saja investasinya itu dalam bentuk yang bodong, bisa saja orang itu menipu kita. Tapi kalau kita investasi kepada Allah, maka kita tidak pernah tertipu. Matika-matikanya Allah lebih sempurna daripada matika-matika yang dibuat oleh manusia. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk menuntaskan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baik amalan, dengan seoptimal amalan. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan, kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah wa barakatuh. Tarawihnya 2 rakaat. Suratnya panjang-panjang atau pendek-pendek? Ini ada Al-Quran. Boleh saya pakai Al-Quran? Boleh. 2 rakaat 1 halaman. Boleh. Selesai jam 9 lebih nggak apa-apa ya? Ora bobo. Tapi kasihan yang sepuh ya. Baik, nanti mungkin 1 lembar kita pakai menjadi 4 rakaat saja. Jadi kanan kiri selesai, lebih awal lebih baik, kan begitu. Terima kasih. Kita mulai sholat tarawih. Mudah-mudahan doa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.